Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Suga 14 Channel. Nah, pada episode ke-158 kita sudah membahas mengenai pertunangan Tangsan dan Xiao dan juga pertarungan 6 Monster Strike melawan Daulo Pedang ataupun Chenshin. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas Shaolin episode ke-159. Oke, kita nggak pakai poin-poin biasanya, kayak biasa-biasanya kita langsung masuk ke alur ceritanya. Setelah pertarungan melawan Daulo Pedang, akhirnya Tangsan menyadari perbedaan Dead God Domain yang mereka miliki. Dead God Domain yang dia memiliki sifat kekerasan yang haus dengan darah. Begitu pula dengan domain rumput perak biru yang memiliki batasan tertentu. Sedangkan domain Dead God Domain yang dimiliki Daulo Pedang memunculkan perasaan yang megah, sama seperti domain yang dimiliki Qian Rensu. Latihan bersama Chenshin sebenarnya juga dilakukan Grandmaster untuk mengingatkan mereka Shrek Seven Devil agar jangan terlalu percaya diri. Walaupun sebenarnya mereka memiliki kemampuan di atas orang-orang biasanya, mereka harus tetap rendah hati karena masih banyak orang yang jauh hebat dari mereka, kata Grandmaster. Dari hasil latihan tersebut, yang berhasil meningkatkan kemampuan ke tahap berikutnya adalah Ma Hongjun. Berkat tekanan yang diberikan Daulo Pedang padanya, dia berhasil naik satu peringkat menjadi peringkat 59. Sedangkan Oscar diberi restu oleh Daulo Pedang untuk membawa Rongrong ke Pulau Dewa Laut. Keesokan harinya, Grandmaster mengatakan kepada Tangsan bahwa kepala sekolah Ning telah mengirim seseorang untuk membawanya ke istana dan bertemu dengan Kaisar Suye. Grandmaster juga mengatakan ia akan menyiapkan beberapa keperluan mereka Shrek Seven Devil sebelum pergi ke Pulau Dewa Laut. Tangsan pun dengan segera bergegas menuju istana kekaisaran, sementara Xiao Tangsan menitipnya pada Rongrong dan Zuzuging. Setelah sampai di klan Kibolioli, ternyata Ning Fingzi sudah menunggunya. Tangsan pun dengan segera memberi hormat kepadanya. Melihat hal itu, Ning Fingzi pun tersenyum. Ia mengatakan tidak perlu terlalu formal padanya, terlebih lagi Tangsan adalah pemimpin sekte Tang. Setelah itu, Tuan Ning mengungkapkan maksudnya memanggil Tangsan. Ia mengatakan, kalian semua akan pergi ke Pulau Dewa Laut untuk waktu entah berapa lama, sedangkan yang mulia mungkin tidak bisa bertahan sampai kalian kembali. Sedangkan sekte Tang di masa depan akan membutuhkan dukungan kekaisaran, maka dari itu Anda harus menyelesaikan semuanya sekarang, kata Tuan Ning kepada Tangsan. Tangsan pun dengan segera menyadari apa yang dikatakan Tuan Ning memang benar. Ia pun dengan segera mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah itu, Tuan Ning pun membawa Tangsan menuju ke aula pertemuan kerajaan. Dia menepuk pundak Tangsan dan mengatakan tidak perlu berterima kasih padanya. Dia hanya meminta Tangsan agar menjaga Rongrong dan Oscar selama pergi ke Pulau Dewa Laut. Setelah memasuki aula pertemuan kekaisaran, Tangsan dan Tuan Ning langsung memberi hormat pada Kaisar Suye. Terlihat di samping Kaisar Suye ada Pangeran Shubeng dan pamannya Susing atau adik Kaisar Suye. Setelah itu, Kaisar menyampaikan ucapan terima kasih kepada keduanya yang telah memenuhi permintaannya untuk datang ke istana. Ia mengatakan, ketua sekte, apakah benar apa yang dikatakan kepala sekolah Ning bahwa kamu akan melakukan perjalanan jauh? Tanya Kaisar Suye kepada Tangsan. Tangsan pun mengangguk, aku baru saja ingin mengatakan kepada Anda yang mulia, dalam waktu dekat, Aula Wuhun tidak akan bergerak lagi. Aku berencana menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan kemampuanku dan pergi ke suatu tempat untuk berlatih. Mendengar itu, Kaisar Suye pun berkata, itu bagus, tapi apakah ketua sekte tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk pergi itu? Mungkin sekitar 3 hingga 5 tahun. Aku tidak dapat memberikan prediksi yang spesifik, kata Tangsan pada Kaisar Suye. Kemudian Kaisar Suye pun mengangguk memandang Pangeran Shubeng yang berdiri di sampingnya. Shubeng, bukankah kamu mengatakan ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada ketua sekte? Kemudian Shubeng berjalan ke arahnya dan berlutut di depan Tangsan hingga membuat Tangsan kaget. Bingung kan kalian kalau tiba-tiba seorang pangeran berlutut ataupun sujud di depan kalian?
Melihat putra mahkota bersujud di depannya, Tangsan langsung memintanya untuk berdiri dan menanyakan kenapa ia melakukan itu semua. Namun, Xiu Beng tidak menghiraukan apa yang dikatakan Tangsan. Ia masih saja bersujud di depannya. Kemudian, ia meminta maaf kepada Tangsan atas apa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Mulai dari pertemuan Tangsan dengan Xiu Beng di Akademi Kekaisaran Tiando, yang mana Xiu Beng bertarung melawan Dai Mubai waktu itu. Kemudian dari kekalahan tersebut, Xiu Beng meminta pamannya untuk mengusir mereka Shrek Sependepil dari Akademi Kekaisaran. Kemudian Xiu Beng juga menambahkan, terlepas dari masalah yang pernah aku buat terdahulu, namun ketua sekte masih saja menyelamatkan hidup ayahku yang diambang kematian. Aku bersujud kepada Anda untuk ayahku dan aku. Itulah yang dikatakan Xiu Beng saat memohon kepada Tangsan agar dia menerima permintaan maafnya gitu. Karena dia bersungguh-sungguh menyesali semua itu. Kemudian Kaisar mengatakan, ketua sekte Tang, aku berharap kamu membiarkan Xiu Beng memberi hormat kepadamu sebagai gurunya. Di masa depan, aku akan mengandalkan kamu, kata Kaisar Xuye. Mendengar kata-kata dari Yang Mulia, Tangsan sangat terkejut, tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain meminta Pangeran Xiu Beng untuk berdiri. Setelah berdiri kembali, Xiu Beng langsung mengucapkan terima kasih dan memanggil Tangsan dengan sebutan guru. Tanpa menunggu Tangsan berbicara, Kaisar Xuye mengeluarkan 3 dekret kerajaan. Yang pertama, Tangsan diangkat sebagai guru pribadi putra mahkota Xiu Beng. Mulai dari sekarang dan seterusnya, Tangsan tidak perlu memberi hormat pada putra mahkota Xiu Beng, kata Kaisar Xuye pada dekret itu. Kemudian untuk yang kedua, Tangsan juga dinobatkan sebagai pangeran kerajaan Tiando dengan nama kerajaan Raja Lanhou. Kemudian untuk yang terakhir, Kemudian untuk yang ketiga, di dalam istana kerajaan, Tangsan akan dianggap sebagai pejabat yang penting yang memiliki kedudukan 3 kali lebih tinggi dari pejabat-pejabat biasanya. Oke, tidak sampai di situ teman-teman. Ternyata Kaisar Xuye juga memberikan hadiah pada Tangsan. Hadiah tersebut berupa pusaka kerajaan Tiando, yaitu Pas Kosmik Laut Luas. Kemudian, sebelum dia kembali ke Akademi Shrek, Tangsan mengucapkan rasa terima kasih kepada Kaisar Xuye. Tanpa diminta siapapun, Xiu Beng mengantar Tangsan dan Tuan Ning sampai di gerbang istana. Ia pun mengucapkan selamat jalan pada gurunya. Tangsan mengangguk ke arah Xiu Beng dan mengatakan, Yang Mulia, sementara aku pergi, sekte Tang akan berada dalam pengawasanmu. Mendengar Tangsan memanggil dirinya Yang Mulia, Xiu Beng dengan segera menjawab, Guru, jangan pikirkan sekte Tang, serahkan saja semuanya padaku. Di masa depan, jangan menyebutku sebagai Yang Mulia lagi. Bahkan setelah aku naik tahta, panggil saja namaku. Aku akan selalu menjadi muridmu, kata Xiu Beng kepada Tangsan. Setelah kembali ke Akademi Shrek, Tangsan menyadari semua orang masih berkultivasi, sementara Xiao Wu berada di kamar Ning Rongrong. Baginya, gelar yang diberikan Kaisar Xuye semuanya tidak ada artinya. Namun satu hal yang menarik perhatian Tangsan yaitu pas kosmik yang diberikan padanya. Tanpa membuang waktu, Tangsan pun mencoba menggunakan pas kosmik yang diberikan Kaisar Xuye kepadanya. Awalnya Tangsan bingung bagaimana cara menggunakan benda tersebut. Setelah selang beberapa waktu, Tangsan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggunakan benda tersebut. Namun setelah kekuatan spiritualnya menyentuh pas kosmik, ia tiba-tiba merasakan kekuatan yang begitu besar yang tidak bisa ia lukiskan. Segera setelah itu, Tangsan merasakan ada sesuatu yang menabrak kepalanya hingga membuat Tangsan kehilangan kesadaran. Ketika darah Tangsan terus mengalir ke dalam pas kosmik tersebut, gelombang cahaya biru sama-sama melayang keluar dari pas kosmik hingga cahaya tersebut membentuk seperti avatar roh. Tiba-tiba suara datar dan tua bergema dari avatar kayak orang tua gitu teman. Dia mengatakan, setelah beberapa tahun telah berlalu, akhirnya aku menemukan tubuh satu orang yang bisa menahan kekuatan laut. Tapi setelah kata-kata itu, dengan cepat cahaya itu menghilang dan masuk kembali ke pas kosmik. Dan luka pada dahi Tangsan itu telah menghilang teman-teman.
Setelah malam tiba, perlahan-lahan kesadaran Tangsan telah kembali. Tidak tahu berapa lama waktu yang telah dihabiskan. Tetapi ketika Tangsan bangun, ternyata temannya sudah berada di sampingnya. Melihat Tangsan sudah bangun, kekhawatiran di wajah teman-temannya perlahan-lahan memudar. Teman-temannya pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Tangsan bisa pingsan ataupun bisa tidak sadarkan diri. Tangsan pun menjelaskan detail kenapa ia bisa pingsan dan kenapa pas kosmik itu membuatnya pingsan. Ia juga bingung kenapa benda sekecil itu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Kemudian berkat kemampuan yang dimilikinya, Rongrong juga tahu tentang pas kosmik itu. Dia mengatakan seharusnya Tangsan menggunakan kekuatan roh, bukan menggunakan kekuatan spiritual. Tadi kan awalnya Tangsan itu mencoba menggunakan pas kosmik itu menggunakan kekuatan spiritual, bukan kekuatan roh ya. Mendengar itu, Daimubai pun mengambil pas kosmik di tangan Tangsan. Dia menggunakan kekuatan rohnya untuk mencoba pas kosmik itu. Tapi sayangnya, saat Daimubai memasukkan kekuatan roh di dalam pas kosmik tersebut, ternyata tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Setelah Daimubai mencobanya, kembali lagi Tangsan ingin mencobanya untuk yang kedua kalinya. Pada percobaan yang kedua ini, Tangsan sedikit mengerti fungsi dari pas kosmik tersebut. Pada akhirnya Tangsan mengajak teman-temannya untuk mencoba kekuatan pas kosmik keluar ruangan. Ia mengatakan, meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatan Daimubai tidak berhasil, sekarang aku seharusnya memahami sedikit cara menggunakannya. Saat berbicara tersebut, tiba-tiba tubuh Tangsan dan pas kosmik itu melayang secara bersamaan seperti saling terikat satu sama yang lain gitulah pokoknya. Terbang tiba-tiba melayang gitu tubuh Tangsan dan pas kosmik gitu. Kemudian Tangsan pun menjelaskan kepada teman-temannya setiap fungsi dari pas kosmik tersebut. Fungsi yang pertama yang Tangsan jelaskan adalah pas kosmik tersebut dapat membentuk penghalang yang bisa melindungi orang yang di dalamnya. Tidak hanya bisa menyembunyikan tubuh seseorang, tapi penghalang tersebut juga dapat menyembunyikan aura orang yang ada di dalamnya. Kemudian untuk yang kedua, kekuatannya itu seperti kekuatan spiritual yang dapat menghentikan musuh itu, menghentikan serangan batin lah kayak gitu, teman-teman. Kemudian untuk kekuatan yang ketiga dan keempat merupakan kemampuan serangan kelompok dan kemampuan serangan tunggal. Itulah yang dijelaskan Tangsan pada teman-temannya. Keesokan harinya Tangsan dan teman-temannya sudah siap untuk pergi ke Pulau Dewa Laut, yang mana semua keperluannya sudah disiapkan guru-gurunya. Bukan hanya para guru Akademi Shrek yang datang untuk mengantar mereka, tapi ada juga Ningfingzi, Spudolo, Bondaulo, dan para tetua sekte Tang. Semua mereka itu datang melepaskan kepergian para monster Shrek yang menjadi harapan mereka untuk melawan Allah Wuhun di masa depan. Dan kemudian terima kasih. Nah, di sini gue nggak menjelaskan banyak detail-detail yang kayak percakapan gitu. Gue nggak terlalu banyak membahasnya, teman-teman. Karena untuk mempersingkat video ini, dan sampai jumpa di next video.